Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Di penghujung akhir generasi CPU dan GPU saat ini sepertinya semakin memiliki harga pasaran yang menarik nih, khususnya untuk platform AM4 milik AMD. Ya walaupun memang sih sebentar lagi akan digantikan oleh AM5 di akhir September ini, tapi sepertinya ekosistem baru tersebut tidak diperuntukkan sih untuk semua orang. Apalagi dengan dukungan memori hanya DDR5 saja yang sampai saat ini masih terbilang masih cukup mahal. Untuk itu sepertinya platform AM4 AMD masih akan menjadi opsi budget hingga masa-masa perilisan platform AM5 nantinya. Nah untuk itu gue ingin mencoba merakit PC dengan budget yang mayoritas orang pasti bisa merakitnya. Dan tentunya PC ini sudah include GPU discrete generasi terbaru. Maka dari itu gue di sini akan menggunakan komponen full AMD ya karena harga komponennya lagi terjun bebas nih sampai September ini. Seperti misalnya nih CPU 6 core yaitu Ryzen 5 4500 yang memiliki harga pasaran yang cukup menarik. Sedikit membahas tentang spek CPU ini, Ryzen 5 4500 merupakan CPU Zen 2 dengan codename Renoir yang seharusnya codename ini ditujukan untuk CPU AMD Ryzen APU. Hanya saja khusus untuk varian Ryzen 4000 non-G ini, integrated graphics-nya itu terdisable. Jadi ya tetap kita butuh GPU discrete untuk menampilkan display. Dengan begitu CPU ini pun memiliki limitasi ya dengan dukungan PCIe Gen 3 saja. Namun ada kemungkinan nih CPU ini tetap mempertahankan memori controller mirip Ryzen APU yang super kencang yang nanti akan kita coba explore. Kemudian untuk GPU tentu gue pilih si RX 6600 yang akhir-akhir ini mencuri perhatian banyak orang karena punya VRAM yang gede, terus ada hardware encoder, kemudian jumlah PCIe LAN yang juga nggak pelit, dan tentunya punya harga pasaran yang sangat-sangat menarik. Per tanggal 8 September ini ketika gue syuting video, ada yang mulai jual nih GPU ini di harga 3,5 jutaan. Khusus untuk varian Power Color Fighter yang seperti gue pakai untuk rakit di video ini. Sedikit overview penampakan dari GPU ini, bisa dilihat kalau Power Color Fighter ini merupakan RX 6600 varian dual fan yang cukup compact. Dan tentunya juga minim estetik nih seperti RGB-RGB-an. Di bagian belakang juga tidak terdapat backplate sama sekali, jadi sepertinya coolingnya yang diberikan pada GPU ini sih cukup standar aja ya. Kemudian secara clock pun berdasarkan GPU Z, Power Color Fighter ini memiliki clock yang sama persis sih dengan spek referensi RX 6600. Jadi bisa diasumsikan nih kalau GPU ini tidak menerapkan factory overclocking sama sekali. Namun kita akan coba sih melirik lebih jauh lagi soal suhu dan clock speed dari GPU ini. Kemudian untuk motherboardnya di sini gue akan kembali menggunakan ASRock B550M Pro 4. Dengan alasan kenapa gue memilih motherboard ini ya karena di harga segini sepertinya cuma motherboard ini aja yang memberikan port dan I/O yang paling lengkap. Seperti misalnya DisplayPort, kemudian USB Type-C, dan satu slot kosong untuk M.2 Wi-Fi. Ya walaupun keberadaan DisplayPort jadi agak nggak penting sih karena kita juga bakal pakai GPU discrete nantinya. Oke, di rakitan kemarin juga beberapa dari kalian ada yang menyarankan untuk menggunakan ASRock B450M Steel Legend sebagai opsi yang jauh lebih murah. Well, sebenarnya sih itu pilihan yang cukup baik ya. Cuman alasan utama gue sih karena itu merupakan chipset generasi sebelumnya, apalagi juga keluar sebelum CPU Zen 2 itu rilis, jadi gue takutnya sih perlu update BIOS ya, yang tentu ini step yang bisa saja menyulitkan bagi beberapa end user. Untuk itu sih gue lebih prefer memilih B550 yang mostly sih out of the box sudah menggunakan BIOS terbaru, jadi mau pakai CPU AMD terbaru sekalipun tinggal plug and play saja. Lalu di sini untuk RAM gue akan menggunakan V-Color Skywalker Plus 16GB kit dengan speed 3200 MHz. Yang secara harga pun cukup menarik nih, malah sedikit lebih murah dari RAM yang kita pakai di rakitan kemarin. Apalagi ini juga dijual dalam bentuk kit 2 keping. Nah karena sebelumnya gue juga pernah pakai RAM dari V-Color ini, yang saat itu sih gue temukan kalau brand RAM ini punya kelebihan kalau di overclock tuh sangat mudah nyentuh speed yang super tinggi. Dan nanti kita akan coba buktikan kemampuan overclocking dari RAM ini sembari melihat limitasi memori controller dari si Ryzen 5 4500. Lalu untuk CPU cooler gue akan kembali menggunakan PC cooler Paladin EX400. Karena daripada pakai CPU cooler bawaan yang pastinya nanti agak pas-pasan, ya setidaknya spend duit sedikit aja sih untuk beli CPU cooler aftermarket. Dan dengan budget 200 ribuan kalian udah bisa dapetin cooler ini, plus pemasangannya juga udah gampang banget. By the way, buat kalian kemarin nanya kalau gue pakai thermal paste apa, di sini gue pakai Cooler Master Ice Fusion. Karena kalau pakai thermal paste bawaan dari CPU coolernya sih takut cepet habis aja ya, apalagi gue sih sering copot pasang CPU cooler ini. Kemudian untuk storage di sini gue akan menggunakan Team Group MP33 512GB yang merupakan SSD NVMe PCIe Gen 3 yang cukup terjangkau. Karena di harga segini sih kita udah dapetin NVMe yang cukup kencang dan kapasitas yang lumayan besar.
Untuk casingnya di sini gue dikirimin nih dari DTG, yaitu Techwear Forge M. Dan brand Techwear ini dipegang oleh distributor DTG yang juga menaungi brand seperti Corsair, Aerocool, dan juga Ramvi Color tadi. Nah, casing ini punya desain yang cukup menarik ya, khususnya varian warna putih yang akan gue pakai pada rakit video ini. Campuran hitam putihnya yang menurut gue sih emang bikin menarik perhatian ini, karena biasanya kan kalau casing warna putih ya putih semua, kalau hitam ya hitam semua, dan di Forge M ini sih kedua warna tersebut itu dicampur. Kalau kita buka bagian front panelnya, di sini terdapat 3 buah fan 120 mm yang sudah berjenis PWM. Dan front panelnya ini juga sudah full mesh dengan desain ala-ala low polygon, jadi airflow dari bagian depan ini sih bakal cukup maksimal. Hanya saja sayangnya front panelnya ini belum dilengkapi dengan dust filter, jadi kemungkinan untuk pemakaian jangka panjang PC kalian mungkin akan jadi mudah berdebu. Pada bagian rear panel juga masih diberikan satu buah fan 120 mm yang juga sudah berjenis PWM. Dan semua fan-fan tadi itu mendukung LED ARGB yang nanti kita akan lihat hasil warnanya. Nah, side panel tempered glass-nya ini punya mekanisme engsel, jadi buka tutupnya bakal gampang banget dan nggak perlu lagi pasang atau lepas baut. Ke sisi side panel satunya, di sini kita bisa melihat kalau casing ini memberikan sebuah fan hub yang dengan adanya ini kita bisa menghubungkan seluruh konektor fan casing berjenis PWM ke sini, plus colokan pin RGB 5V-nya. Untuk itu ini akan sangat membantu sih untuk motherboard yang minim dengan soket PWM dan juga pin RGB 5V. Untuk I/O yang diberikan casing ini juga sudah cukup lengkap sih, ada 2 buah USB 3.0, cuman gue berharap sih ada lagi nih satu ekstra USB 2.0. Secara ukuran, casing ini dikategorikan casing mini tower, yang tentu hanya mendukung motherboard dengan form factor micro ATX dan mini ITX saja. Walaupun begitu, casing ini sih nggak pelit tempat ya, karena kita tetap bisa pasang 6 buah fan 120 mm dengan dukungan radiator hingga 240 mm. Kemudian di sini juga diberikan ekstra satu storage bay untuk hard disk dan juga SSD. Di bagian bawah ini juga kita masih diberikan lagi dust filter untuk airflow power supply. Nah, untuk power supply sendiri, gue akan kembali menggunakan Aerocool United Power 500W. Dan untuk RX 6600 juga sebenarnya sih masih cukup aman ya menggunakan power supply ini, karena power supply ini juga masih menyediakan 1x8 power pin untuk GPU, serta lot yang digunakan RX 6600 juga nggak bakal gede-gede amat sih, jadi aman aja menggunakan power supply 80 plus watt seperti ini. Oke, setelah semua terpasang, gue akan sedikit merapikan perkabelan di casing ini. Dan kabel manajemen di casing ini sih bisa dibilang cukup mudah ya, karena space yang diberikan sih sangat cukup. Apalagi gue di sini tidak menggunakan extra storage seperti hard disk dan juga SSD SATA. Serta di sini casing ini sebenarnya masih juga muat untuk kalian pasangkan GPU triple fan yang super panjang. Dan PC-nya pun sudah bisa hidup setelah gue install Windows dan lain-lain. Kemudian bisa dilihat di sini hasil LED ARGB yang dimiliki fan casing ini. Dan untungnya sih motherboard ASRock B550M Pro 4 mendukung software Polychrome Sync, jadi kalian bisa atur nih warnanya sesuka hati menggunakan software tersebut. Kalaupun mobile kalian tidak mendukung software RGB, kalian masih tetap bisa menggonta-ganti warna LED fan ini dengan menekan tombol bertuliskan LED di bagian front panelnya. Dan mode warna yang diberikan pun juga lumayan cukup beragam. Oke, selanjutnya kita langsung aja tes performa PC ini. Penguji pertama kita mulai dulu aja dari benchmark Cinetic terlebih dahulu. Nah, berikut suhu dan daya yang digunakan CPU ketika gua loop Cinebench R23 10 kali. Berdasarkan log HW info, terlihat kalau Ryzen 5 4500 merupakan CPU yang cukup irit daya ketika melakukan full load, karena masih di bawah 70 watt saja dengan rata-ratanya di 66 watt. Dengan begitu, suhu yang dihasilkan pun juga tidak terlalu panas, apalagi ditambah penggunaan cooler aftermarket. Sekarang kita lanjut ke benchmark software 3D rendering seperti Lumion, Blender, dan V-Ray. Selanjutnya benchmark video encoding untuk video 4K menggunakan software seperti Handbrake dan DaVinci Resolve.
Nah, akhirnya kita ke benchmark video games, dan di sini gue sudah mengaktifkan fitur resizable bar untuk memaksimalkan performa GPU-nya. Berikut hasil yang didapatkan. Kemudian berikut clock dan suhu GPU ketika memainkan game Cyberpunk 2077 dengan ray tracing. Serta berikut konsumsi daya yang dihasilkan ketika memainkan game tersebut. Oke, di awal-awal gue bilang kalau Ryzen 5 4500 ada kemungkinan mempertahankan kemampuan memori controller dari Ryzen APU yang super kencang. Dan gue pun mencoba melakukan overclocking RAM V-Color ini sampai 4000 MHz. Dan ternyata berhasil berjalan stabil di 1:1. Pencapaian yang sangat oke sih, mengingat XMP bawaan RAM ini ada di 3200 MHz. Serta ini juga membuktikan kalau memang Ryzen 5 4500 itu tetap mempertahankan memori controller Ryzen APU yang super kencang. Kemudian gue pun mencoba membandingkan performanya pada 3D Mark. Ya bisa dibilang sih ada peningkatan jika menggunakan RAM speed kencang. Walaupun selisihnya sih cuma tipis aja. Jadi nggak terlalu deal breaker sih jika kalian hanya menggunakan RAM 3200 MHz saja. Terakhir, gue pun juga mencoba untuk membandingkan performa si RX 6600 ini jika ditandem dengan CPU lain seperti Ryzen 5 3600 untuk melihat limitasi antara PCIe Gen 4 versus PCIe Gen 3. Dan berikut perbandingan hasil skor 3D Mark-nya. Ya bisa dilihat sih hasilnya nggak begitu beda jauh sih, malah hampir cukup identik ya. Jadi limitasi PCIe Gen 3 pada RX 6600 tidak jadi masalah. Jadi melalui hasil tes ini sih kombinasi Ryzen 5 4500 dengan RX 6600 punya performa yang cukup oke. CPU Ryzen 5 4500 ini punya performa yang mirip-mirip dengan CPU Ryzen 5 3600 yang sampai sekarang pun entah kenapa sih masih dijual dengan harga yang mepet-mepet dengan Ryzen 5 5600. Jadi kalau misalkan kalian mau punya CPU 6 core di bawah 2 jutaan, sepertinya sih nggak ada opsi lain selain Ryzen 5 4500. Hanya saja sayangnya mentok di dukungan PCIe Gen 3. Namun sebagai gantinya sih diberikan memori controller yang super kencang. Kemudian kalau kalian tertarik dengan casing Tecware 4CM ini sih, gue sarankan kalian ditambahkan lagi nih dust filter pada bagian depannya. Apalagi desain front panelnya ini mesh, jadi debunya sih gampang banget masuk ya ke PC kalian. Oke, segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga rakitan PC kali ini bisa menjadi referensi buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.